Halo, jumpa lagi dengan saya Idam Petani. Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan usaha tani. Pada video ini saya akan coba jelaskan income atau pendapatan petani. Pendapatan petani satu-satunya hanya didapatkan dari hasil panen. Hasil panen itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun yang sangat saya soroti adalah kesehatan tanaman. Jadi kunci utama panen dengan hasil yang besar adalah hasil dari tanaman yang sehat dan produktif. Pada video ini akan saya jelaskan bagaimana cara saya untuk mengetahui hasil panen sebelum kita panen. Benar bukan? Gimana caranya? Kita intro dulu. Nah, karena saya sudah bertani selama 3 tahun, saya banyak sekali observasi. Jadi saya sudah memiliki feeling bahwa tanaman ini akan panen seberapa banyak. Dalam ilmu usaha tani, kita sebenarnya diajarkan juga untuk bisa meramalkan uang yang akan kita dapat dengan menggunakan analisis studi kelayakan bisnis usaha tani. Ini merupakan hal yang penting yang akan saya bagikan dengan kalian. Skema-skema ini penting kita buat agar kita bisa bersiap-siap ketika harga anjlok ataupun harga naik. Hal ini membantu saya dalam mengambil keputusan yang bijak. Satu-satunya hal yang sulit diprediksi dalam usaha tani adalah harga. Hal ini disebabkan karena supply dan demand. Dari sisi supply sendiri, jenis produk yang dihasilkan dari pertanian adalah perishable product atau produk yang mudah rusak. Karena produknya mudah rusak, sehingga menyebabkan umur simpan jauh lebih pendek. Kalau gitu, kita bisa aja dong simpan di freezer. Itu ada benarnya juga, namun perlu kita ketahui bahwa cold storage atau penyimpan dingin di tingkat petani itu masih jarang kita temui. Yang pertama, alasannya karena mahal. Yang kedua, karena market atau pasarnya itu masih ke pasar-pasar tradisional. Nah, bagaimana cara kita menghitung pendapatan kita? Jadi gini, saya selalu membuat skema-skema harga dan tonase hasil panen. Seperti di tabel ini, sejauh saya bertani dan menanam tanaman timun, harga terendah di tingkat petani yakni Rp2.500 dan harga tertinggi itu Rp15.000. Nah, bagaimana cara kita meramalkan hasil panen? Biasanya potensi hasil panen tanaman itu selalu tertera di bungkus benih. Misalnya yang saya tanam musim lalu adalah timun dengan merek Semi F1. Di belakang kemasan tertera bahwa potensi hasil panen per hektar itu 35 ton. Artinya jika kebun saya itu 5.000 meter, harusnya optimalnya itu bisa mendapatkan 17 ton. Nah, musim yang lalu saya dapatkan panen sebesar 15 ton dengan rata-rata harga 5.500 seperti tabel di atas ini ya. Nah, jika masih ingat mengenai dua materi video kemarin, bahwa tahun pertama itu saya mengeluarkan biaya investasi sebesar 42 juta. Ditambah biaya penanaman sebesar, nah harusnya kemarin yang sudah nonton pasti tahu, 18 juta rupiah. Total yang dikeluarkan di musim pertama adalah 60 juta dengan hasil panen 15 ton dikali 5.500. Artinya saya mendapatkan hasil panen selama 1,5 bulan itu 82 juta. Kita mendapatkan margin itu sebesar 82 juta tadi dikurangi 60 juta sama dengan 22 juta selama 1,5 bulan. Besar bukan? Nah, tapi ini tuh berlaku mendapatkan 22 juta itu karena dibantu oleh harga yang relatif tinggi 5.500 serta hasil tonase yang optimal. Nah, nanti dari tabel-tabel yang tadi udah saya sampaikan itu bisa dipelajari tuh. Jadi kita selalu bikin skema harga terendah, harga tertinggi, tonase terendah, tonase tertinggi. Begitupun tonase yang di tengah-tengah ataupun harga di tengah-tengah.
Jadi saya mendapatkan 22 juta itu karena pengalaman yang sudah saya lalui selama 3 tahun. Bahkan pernah juga saya di tahun-tahun awal itu panen itu tidak optimal. Justru saya harus nombok. Jadi sekarang ini bisa terlihat besar karena hasil research beserta kerja keras. Karena di pertanian itu perlu kedisiplinan yang tinggi. Nah, jika sudah menghitung atau meramalkan hal-hal yang sudah tadi saya sampaikan, langkah selanjutnya adalah bekerja keras agar tanaman bisa perform dengan maksimal. Bagaimana caranya? Akan saya sampaikan di next video. Karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman. Misalnya, pemupukan. Yang kedua, penanganan hama penyakit, dan masih banyak yang lain. Jika tertarik, akan saya buatkan video selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman. Semangat para petani muda! Jika ingin Excel video ini, bisa hubungi saya melalui WA atau Instagram di link deskripsi. Terima kasih.